Shalom Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama beribadah untuk memperingati Jumat Agung. Ya. Mari siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan dan membawa pujian, hormat, dan ucapan syukur yang terbaik dari kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Cinta sejati hanya kami dapatkan dari pribadi-Mu Tuhan. Sungguh terlalu besar kasih-Mu Bapa, terlalu mahal darah-Mu Yesus sudah tercurah bagi kami yang percaya kepada-Mu. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk salib-Mu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Telah teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh dari-Mu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untukku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat dari-Mu. Tak teruji lalui rentangan sang waktu,
kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Terima kasih untuk salibmu. Besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidup. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pengorbananmu Tuhan, menebus setiap dosa kami.
Pak. Baik, berkasnya akan saya selesaikan. Ya, terima kasih. Halo, iya Beb. Iya, lagi di kantor. Oh, boleh. Nanti aku kabarin ya kalau udah selesai kerja. Oke, baik, bye. Astrid, gimana kerjaanmu hari ini, Nak? Biasa aja. Mama malam ini mau ajak Astrid ikut ibadah ponsel. Apa Astrid ada waktu? Nggak bisa, nggak ada waktu. Astrid, kamu Apa dari sih, Ma? mana, Nak? Sudah jam segini. Mama tahu nggak? Mama sudah mempermalukan Astrid, teman-teman Astrid. Mama nggak usah atur-atur hidup Astrid. Ya Papa, ampunilah anakku Astrid. Buat dia bertobat dan berbalik kepadamu, Tuhan. Kasihani dia, Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk pengabdian Ibu Astrid selama ini. Baik Pak, terima kasih. Kalian mau makan nggak? Minum? Boleh. Makan apa ya? Makan apa? Duh, Astrid nelfon nih. Angkat nggak ya? Bisa angkat itu? Angkat lah. Halo Liv. Halo Astrid. Kamu di mana? Enggak, lagi di rumah aja nih. Kenapa? Iya, aku sedih banget nih. Aku habis dipecat. Kamu nggak mau keluar ya? Nggak kemana-mana, nggak keluar sama teman-teman juga kok. Ya udahlah.
dia ngajakin keluar kali. Dia udah miskin tuh. Iya, nggak ada lagi yang mau bisa taktik-taktik kita kan? Jadi beban aja. Iya benar, jadi beban. Aduh, gimana nih? Astrid, kamu kenapa nak? Maaf, aku minta maaf kalau kamu ini tidak banyak tahu sama mama. Iya, mama sayang sama Astrid. Mama selalu berdoa buat Astrid. Mama sangat mengasihi Astrid. Astrid tak usah sedih. Mama percaya suatu saat apa yang menjadi cita-citanya Astrid, keinginan Astrid, Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Yang Mama inginkan, Astrid boleh hidup lebih dekat dengan Tuhan. Mama mengucap syukur karena apa yang Mama harapkan, yang Mama doakan, Tuhan mendengar. Astrid tidak usah bersedih ya. Iya, Ma. Mama sayang sama Astrid. Puji Tuhan. Shalom Ibu Bapak Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. GBI Rock Menara Tanjung Pujian, kita bersama-sama di dalam merayakan hari kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Seluruh umat percaya di muka bumi ini merayakan hari Jumat Agung, di mana Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib. Tujuannya adalah menebus kita dari ikatan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tapi izinkan saya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Bapak Saudara. Terima kasih banyak Tuhan buat hari yang indah ini. This is the day that the Lord has made. Kami mau rejoice and be glad in it, Lord. Terima kasih banyak Tuhan buat pengorbananmu yang luar biasa di kayu salib. Mari bicara kepada kami lewat firman-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk sampaikan isi hati Tuhan di tengah-tengah kami. Serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih waktu ini dan berbicaralah kepada kami. Bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, tema kita hari ini adalah rekonsiliasi atau pendamaian. Tadi kita sudah menyaksikan drama yang luar biasa, ya. Saudara, kebenaran yang sangat unik di Alkitab yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk membungkam pengajar yang sesat, bahwa tidak mungkin orang didamaikan dengan Allah. Itu kata pengajar-pengajar yang sesat. Tapi Paulus gunakan kebenaran ini dan temukan dalam Alkitab, yaitu dalam kitab Kolose. Kita juga akan baca dua kitab. Kita akan baca terlebih dahulu di kitab Kolose pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan dulu buat Ibu Bapak Saudara. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya,
untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Coba perhatikan di sini. Dikatakan di sini bahwa perdamaian diperdamaikan dalam jasmani Kristus. Nah, diperdamaikan atau reconciliation itu dalam bahasa aslinya adalah kata lasso atau kata lage, ya. Jadi dikatakan ayat ini proses perdamaian atau rekonsiliasi terjadi. Ini penting sekali Bapak Saudara. Yaitu kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi di sini, rekonsiliasi adalah artinya, pengertiannya adalah exchange of equivalent value, yaitu menukarkan dengan nilai yang sama. Memperdamaikan tentunya, atau mengembalikan perkenanan pada seseorang, itu artinya rekonsiliasi. Menerima kembali seseorang dalam perkenanan. Jadi arti daripada rekonsiliasi ini adalah pemulihan hubungan. Haleluya. Pemulihan hubungan persahabatan dan perdamaian. Di mana sebelumnya ada permusuhan, hubungan yang saling menjauhi, tapi mengalami pembaharuan kembali. Itu istilahnya adalah sekarang diperbaharui. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa tidak ada lagi yang namanya permusuhan, ya. Tidak ingat lagi pelanggaran itu penting, tidak ingat lagi kesalahan, tidak ingat lagi utang piutang, tapi dalam proses itu terjadi apa? Yang saya mau bilang nih, penghapusan pelanggaran. Kita tidak menganggap lagi pelanggaran itu menjadi penting, tapi kita bisa melihat di sini ada penghapusan pelanggaran. Ibu bapak saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu mengetahui antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan. Terjadi sesuatu yang luar biasa. Kristus yang membuat hubungan yang jauh jadi mendekat karena Dia sudah menanggung dosa kita. Permusuhan antara Tuhan dan manusia lenyap. Permusuhan antara Tuhan dan manusia hilang. Ayatnya yang ke-21 yang kita baca tadi dikatakan bahwa kita yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran yang nyata dari perbuatan kita, tapi diperdamaikan. Manusia tadi yang jatuh dalam dosa nggak punya harapan untuk diselamatkan. Kalau bukan dengan Tuhan Yesus, saudara, mau bayar apa pelanggaran kita? Mau bayar apa pelanggaran dan dosa-dosa kita? Tapi Dia memakukan semua surat hutang kita itu di kayu salib. Itu sebuah harapan. There is hope always in Jesus Christ. Seorang yang tadinya tidak masuk hitungan menjadi orang-orang yang masuk hitungan karena diperdamaikan oleh Tuhan. Sekarang melalui Kristus kita dapat berdamai dengan Allah. Melalui Kristus. Rekonsiliasi yang indah terjadi. Mengubah apa ibu bapak saudara, musuh Tuhan menjadi sahabat Tuhan. Bayangin, musuh Tuhan menjadi sahabat Tuhan diubahkan. Ini adalah proses rekonsiliasi yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ibu bapak saudara, kita pernah mengalami mungkin putus hubungan dengan sesama kita, dengan teman kita, mungkin orang tua kita, saudara kita. Dan waktu kita diperdamaikan kembali itu powerful. Kita udah nggak ingat-ingat lagi. Saya ingat sekali, saya pernah ada misunderstanding, miskomunikasi dengan ada satu teman saya. Waktu saya ikut sekolah Discipleship Training School, DTS, ini terjadi sudah lama sekali. Ini terjadi di Jepang, waktu saya sekolah di sana. Ya. Ada teman saya sebut saja namanya, nggak apa-apa, dia don't mind tentunya. Namanya Francine. Dia itu orang Amerika, tinggal di Amerika, tapi dia darah orang South America, dia orang Meksiko. Jadi kami sama-sama pergi sekolah di Jepang untuk
belajar tentang mengenal Tuhan dan membuat diri dikenal. Itu sudah lama sekali, Bapak Saudara. Itu sekitar sebelum masuk tahun 90, tahun 85. Saya ingat, saya nggak bisa lupa, 84, 85 pada saat itu. Wow, saya belajar tentang bagaimana mengenal Tuhan. Tapi di dalam kamar, saya satu kamar ada 5 perempuan. Saya dengan satu teman saya seperti, namanya Friends, ini ada ganjalan dalam hati saya. Kenapa ini? Padahal kita datang untuk belajar firman Tuhan. Kita bangun pagi, kita berdoa dalam satu kelas. Kita mengalami hadirat Tuhan, pujian, penyembahan bersama-sama. Tapi kok hati saya nggak berdamai dengan teman saya. Waktu firman Tuhan disampaikan, kita ada meeting, ada public meeting pada saat itu dari macam-macam gereja datang. Saya hadir, lalu berbicara tentang bagaimana kita perlu rekonsiliasi satu sama lain. Karena kasihnya Tuhan yang mau memerdekakan kehidupan kita. Ibu, Bapak, Saudara, saya terima kebenaran firman Tuhan. Dan saya bilang ini waktunya saya berdamai. Ini waktunya I do the rekonsiliasi sama teman saya. Akhirnya saya datangi Francine. Saya berdamai dengan dia. Lalu saya bilang dengan Francine, I'm sorry. Saya salah dengan kamu. Kamu mungkin tidak tahu, tapi hati saya nggak benar dengan kamu. Dan luar biasa. Sejak saat itu, Ibu, Bapak, Saudara, saya mau katakan, kita menjadi teman yang dekat. Kita jadi teman sahabat sampai pada hari ini. Saya nggak pernah lupa, kalau saya pergi ke Amerika, saya biasa telepon dia. Kita sama-sama melayani di gereja-gereja di Indonesia di sana. Francine datang menemani saya. Tadinya kita bermusuhan, tapi kita diubahkan oleh Tuhan menjadi teman yang dekat seperti saudara kandung. Mamanya, saya panggil mama juga dengan mamanya. Nah, ini yang saya mau bilang, bahwa rekonsiliasi itu sangat penting sekali. Bagaimana kita dapat menarik kebenaran yang luar biasa dari rekonsiliasi? Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. Ayat 17 sampai 21. Mungkin bisa ditayangkan di depan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada, berikutnya, pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kadang-kala kita suka cuma baca ayat yang ke-17, saudara. Itu menjadi ayat emas kita. Wow. Siapa yang ada dalam Kristus, dia ada ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru datang. Tapi sebenarnya konteks ayat ini punya hubungan yang tidak dapat dipisahkan dengan ayat-ayat berikutnya. Bahwa dikatakan semuanya ini dari Allah. Dikatakan, this is coming from the Lord only. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Saya mau katakan bahwa ada 4 yang saya ingin sampaikan dengan cepat. Kebenaran hakiki dari rekonsiliasi. Yang pertama ini, di dalam ayatnya yang ke-18. Bahwa rekonsiliasi berasal dari Allah. Coba Ibu Bapak Saudara katakan. Katakan, mungkin kau sendirian sedang ada di Zoom online ini. Mungkin bersama suami, bersama dengan istri. Katakan bahwa rekonsiliasi berasal dari Allah. Karena Tuhan yang berinisiatif. Ini adalah inisiatifnya Allah. Bayangkan, ini adalah prakarsanya Allah. Dia sendiri yang mau terjadinya rekonsiliasi. Saya sangat terharu karena Tuhan yang kita hianati. Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran kita.
tapi dia punya inisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia, untuk mendamaikan dunia dengan dirinya. Tuhan mendamaikan kita dengan dirinya. Tentu melalui Kristus. Di mana ayat firman Tuhan katakan, "You are my people, I am your God, and you are my people." Engkau umatku. Tuhan mau katakan kita adalah umat kesayangannya. And I am your God, aku adalah Allahmu. Supaya manusia dapat diperdamaikan dengan Tuhan. Kita perlu tangkap, Ibu Bapak Saudara, hati Tuhan ini. Supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk Tuhan. Kalau tidak, kalau bukan prakarsa daripada Allah, kita mau jadi apa, Ibu Bapak Saudara? Jadi saya percaya bahwa everything start from God. Tuhan yang memulai. Kebenaran yang satu ini, yang membuat saya dapat berlutut sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan katakan, Tuhan, ini hidupku. I just want to surrender my life to you, Lord. Menyerahkan hidupku sepenuhnya kepadamu. Karena engkau prakarsamu untuk memperdamaikan diriku denganmu melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus. I want to respond. Saya mau respon. Dia katakan, come unto me. Datang kepadaku. Marilah kepadaku. Tadi ada ayat ditayangkan yang kita hafal luar kepala. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kadang-kadang kita cuma memorize ayat ini, tapi maknanya powerful. Begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia menyerahkan anaknya satu-satunya. And the Bible says this, whoever believe in him shall not perish. Siapapun yang percaya kepada dia nggak akan binasa, tapi punya hidup yang kekal. Waktu Pak Benyamin telepon saya, untuk minta saya melayani pada hari Jumat Agung ini. Saya nggak bisa tolak, Bu Bapak Saudara. Karena saya merasa ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Bukan kita mengatakan, wow, hari Jumat Agung. Tapi kita tahu bahwa setiap hari kita merayakan tentu kematian Yesus dalam kehidupan kita. Setiap hari kita perlu mati bagi diri kita sendiri. Setiap hari kita mati bagi kedagingan kita tentunya. Hari ini kita mau merenungkan bagaimana kematian dan karya Yesus Kristus Tuhan. Dan kita tahu ini adalah berasal dari Allah sendiri. Karena kasih-Nya yang luar biasa. Karena kasih-Nya yang dahsyat. Dia katakan, come unto me. Datang kepada aku. Rekonsiliasi berasal dari Allah. Yang kedua, kebenaran yang hakiki ini dari rekonsiliasi. Bahwa pelaksana pendamaian itu adalah Kristus. Kristus yang menjadi jalan pendamaian antara manusia dengan Allah. Kalau dulu kita jauh dari Allah, kita memusuhi dan pikiran kita, tapi Kristus datang mendamaikan kita dengan Allah sebagai korban dirinya di kayu salib. Allah menjelma menjadi manusia. Dari pihak Allah sendiri, Yesus menjadi perwakilan. Dari pihak manusia, dari kita, Yesus juga menjadi perwakilan. Supaya kita bisa datang kepada Allah. Dari pihak Allah sendiri, Yesus menjadi perwakilan. Sehingga Allah bisa memiliki komunikasi dengan kita melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan ini yang dahsyat. Dia bayar dengan apa, Ibu Bapak Saudara? Dia bayar dengan darahnya yang mahal. Dengan darahnya yang tercurah di kayu salib buat kita. Tadi pagi dalam komunitas saya melihat bagaimana Via Dolorosa, Yesus disalib. Saya udah nggak bisa lihat, itu film. Itu film. Tapi bukan hanya film saja. Ibu Bapak Saudara, Yesus benar-benar mati di kayu salib. Dia adalah Tuhan, dia adalah Raja, dia adalah pengantara antara manusia dengan Allah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah kunci daripada semuanya ini. Perantara dari kedua belah pihak. Dia mendamaikan kita dengan darahnya yang sangat mahal. Manusia nggak ada apa-apanya, dibayar oleh Yesus dengan darahnya yang mahal. Dia tebus kita. Inisiatifnya adalah Allah. Pelaksananya adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita berhenti sebentar. Saya baca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi di Injil Yohanes dicatat. Waktu Yesus katakan,
It is finished. Lalu dia menyerahkan nyawanya. Sudah selesai. Itu kata luar biasa, powerful. Sudah selesai. Artinya ibu bapak saudara, kita tidak diperhamba lagi dengan dosa. Kita manusia bukan hamba dosa lagi. Yesus mau katakan sudah selesai. Kita adalah hamba Kristus. Kita telah diperdamaikan. Kita adalah orang-orang yang bisa mengangkat kepala kita. Karena kemenangan sudah menjadi milik kita. Kemenangan sudah menjadi bagian kita. Di salib terjadi pertukaran yang luar biasa. Di salib kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita diubahkan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan kepada ibu bapak saudara, bahwa apapun yang mungkin sedang menjadi hal-hal yang datang dalam kehidupan kita, kita katakan nggak mungkin, nggak bisa. Tuhan bilang tidak ada yang tidak mungkin bagiku. Sudah selesai semua. Dan saudara, kita memiliki benih dalam hati kita, yaitu benih kebenaran. Kebenaran karena karya Kristus dalam hidup ini. Saya nggak mau diperhamba oleh dosa. Ngapain diperhamba oleh dosa lagi? Enggak. Karena dia sudah bayar dengan mahal. Dan saya mau menghidupi apa yang Kristus sudah bayar melalui kuat kuasa darahnya yang kudus. Yesaya 53, saya akan bacakan ayatnya, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Yesaya 53, ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Alkitab katakan demikian. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Haleluya. Oh Yesus Kristus Tuhan luar biasa. Alkitab bilang begini, penyakit kita ditanggungnya. Kesengsaraan kita dipikulnya. Dan dikatakan di sini bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kita menjadi sembuh. Ibu bapak saudara, apa keraguan kita sekarang ini? Tuhan kita sanggup. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang melawat kehidupan kita. Dan dia sudah kerjakan itu di kayu salib. Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Yang kedua dari terakhir. Yang ketiga ini yang saya mau bilang. Kebenaran hakiki adalah membuat kita menjadi manusia yang baru. Haleluya. Kebenaran hakiki dari rekonsiliasi adalah kita menjadi manusia yang baru. Sebab rekonsiliasi ini terjadi pertukaran. Hidup lama kita ditukar, ibu bapak saudara, menjadi kehidupan yang baru. Dia tidak kenal lagi dosa kita, tapi menjadi dosa kita dibuat oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah karena Yesus telah menggantikannya dan menjadikan kepada kita kehidupan yang baru ini. New beginning, permulaan yang baru. Saya akan bacakan ayat yang luar biasa. Barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, haleluya. Yang baru datang. Saya yakin ibu bapak saudara. Karena kita dalam Kristus, kebenaran yang hakiki ini, kita menjadi orang yang diubahkan Tuhan menjadi orang yang memiliki karakter Kristus. Kehidupan yang lama kita pass away. Bisa nggak ya? Mungkin orang bilang gitu. Bisa nggak ya kita jadi orang yang baru? Bisa. Saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bagaimana orang-orang yang diubahkan kehidupannya oleh Tuhan. Bagaimana waktu Kristus, dia menerima Kristus dalam kehidupannya. Kehidupannya yang kadang-kala sudah maaf saya bilang ke yang kampungan dalam hal artinya jatuh bangun dalam dosa, udah enggak lagi. Apa yang dia buat? Mencintai firman Tuhan.
Sampai orang mungkin bilang, kamu kok kayak, udah kalau begitu tidur di gereja aja. Udah di depan Zoom aja setiap hari. Lihat terus, dengar terus firman Tuhan. Mungkin orang mengejek kita. Tapi kita bilang, biar apapun kata orang. Tapi yang saya tahu begini, hatiku penuh hati yang penuh kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Karena aku telah diperbaharui oleh Tuhan. Aku mau terus diperbaharui, mau terus firman Tuhan menjadi bagian dalam kehidupanku. Makan terus kebenaran firman Tuhan. Orang yang diperbaharui oleh Tuhan, saya percaya begini, dia akan menjadi sama seperti karakter Yesus. Terus apa yang Yesus buat, dia juga buat. Kehidupan yang baru. Apa yang Yesus kerjakan, dia juga mau mengerjakannya. Alkitab bilang ini, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Kita ganti Yesus berjalan berkeliling. Kita berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Karena Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Karena kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita mau seluruh hidup kita mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita memiliki nilai-nilai kehidupan. Ada value kehidupan. Kita nggak sembarang lagi berbicara. Yang keluar dari bibir mulut kita adalah perkataan membangun, menguatkan, menghibur orang yang susah. Bukan perkataan yang sia-sia lagi. Kehidupan yang baru datang dalam kehidupan kita. Kita nggak mau lagi katakan kata-kata, nggak suka lagi gosipin orang. Oh itu mungkin dulu, sekarang udah enggak. Maksudnya kalau mau gosipin orang, aduh apa untungnya ya buat saya? Apa untungnya juga buat dia? Apa untungnya buat kerajaan Allah? Ini kehidupanku, kehidupan yang baru dalam Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh mengerti, memahami apa yang Yesus buat di kayu salib buat kita. Kita adalah orang-orang yang bergairah dalam kehidupan ini. Kalau orang bilang mungkin istilahnya bahwa di tubuhnya itu ada baterai, bukan baterai ABC yang biasa, baterai alkalin yang ada putus-putusnya. Kenapa? Karena kita sangat bergairah sekali dalam Tuhan. Kehidupan yang baru kita miliki dalam Kristus. Makanya saya mau bilang begini, memiliki Yesus itu memiliki segalanya dalam kehidupan ini. Saya tiba-tiba teringat ada satu ayat. Saya nggak persiapkan ayat ini, tapi let me check ayat ini. Saya sebentar lagi waktu saya sudah mau habis, tapi izinkan saya untuk melihat ayat ini terlebih dahulu. Let me check. Kalau nggak salah itu dia ada di 2 Korintus apa 1 Korintus. Mungkin 1 Korintus. Pasalnya yang kedua kalau nggak salah. Kalau enggak nanti tiba-tiba ayat ini muncul aja. Ini. 1 Korintus 2 ayat 2. Dibilang gini, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku putuskan, Paulus bilang, untuk tidak mengetahui apa-apa lagi. Tapi apa yang aku mau? Aku cuma mau tahu Yesus Kristus. Mau tahu Yesus saja. Dia yang disalibkan itu. Haleluya. Wow. Nggak mau hal-hal yang lain. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan nama lagi yang aku cari saat ini. Bukan semua kemewahan dunia ini. Aku putuskan bahwa aku hanya mau Kristus Yesus. Kenapa? Karena Dia sudah disalibkan itu. Disalibkan semua. Lalu Dia katakan sudah selesai. Saya yakin kita sungguh menghargai pengorbanan Kristus ini. Saya bagi dari isi hati saya buat ibu bapak saudara di Rock Menara Tanjung Pujian yang saya cintai, yang saya kasihi. Bersama Bapak Gembala, Pak Benjamin, dan Ibu Abigail. Saya terlalu percaya, saudara, bahwa kita diperbaharui oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah memperbaharui kehidupan kita. Kita yakin dan percaya bahwa kita memandang sahabat kita, memandang saudara seiman kita, memandang siapapun, kita memandang seperti Tuhan memandang. Karena hati kita dipenuhi oleh kuasa kasih-Nya yang besar di dalam kita. Yang terakhir, dan saya selesai di sini. Kebenaran keempat yang hakiki adalah Tuhan berikan kepada kita pelayanan dan berita pendamaian itu. Tuhan memberikan kepada kita pelayanan
dan berita pendamaian itu. Seperti ayat ini mengatakan bahwa kami ini adalah utusan-utusan Kristus, ayat 20. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Karya Kristus dipercayakan kepada kita untuk kita menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Karya Kristus dipercayakan kepada kita supaya kita menjadi ambasador pendamaian. Kita diutus, dia mempercayakan pelayanan pendamaian. Diutus sebagai utusan-utusan dari Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita menyelesaikan kehendak Tuhan. Membawa supaya manusia dapat berdamai dengan Allah melalui Kristus. Dan membawa juga menjadi pelayanan pendamaian antara manusia dengan manusia. Supaya manusia, saudaraku, yang memiliki miskomunikasi, misunderstanding, saling berdamai satu sama lain. Karena Alkitab bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita menjadi pelayan-pelayan pendamaian ini. Karena Tuhan memberikan kepada kita pelayanan dan berita pendamaian atau rekonsiliasi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Izinkan saya berdoa sebelum saya kembalikan untuk perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Hamba percaya bahwa kami bukan hanya mendengarkan, tapi kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Such a privilege for us. Suatu hak yang istimewa Engkau berikan kepada kami. Karena kami telah diperdamaikan oleh Tuhan Yesus Kristus pada Allah Bapa. Dan kami mau menjadi pelayan pendamaian. Terima kasih banyak Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang butuh pertolongan dijawab oleh Tuhan. Yang kekurangan diberi kecukupan, bahkan kelimpahan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Kita angkat tangan-tangan kita. Bapa, kami mengangkat tangan-tangan kami. Biar apapun yang dikerjakan oleh tangan-tangan kami ini Kau buat berhasil. Tangan-tangan kami jadi tangan kesembuhan. Waktu kami tumpang tangan seorang sakit, orang itu disembuhkan oleh Tuhan. Tangan-tangan kami jadi tangan keberkatan, menjadi tangan-tangan pemulihan dan tangan-tangan kemenangan. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberkati kami dengan berkat yang asal daripada Bapa, anugerah dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai kami semuanya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang diberkati katakan amin.